selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 orang tewas dalam tabrakan motor di Kabupaten Lombok Timur. Sepekan jelang pemilu, Satgas Gabungan di Lombok Barat gencarkan pencopotan APK. Ribuan personel TNI Polri diterjunkan untuk pengamanan pemilu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Dua sepeda motor terlibat tabrakan adu jangkrik di Jalan Raya Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada Senin dini hari. Kerasnya tabrakan menyebabkan 3 orang tewas di tempat, sementara seorang lainnya kritis dan dirawat di rumah sakit. Menurut sejumlah saksi, tabrakan antara motor bebek yang dikendarai Lalu Zulhadi yang menggonceng istrinya Baik Mariani dan anaknya Azlin yang berusia 7 tahun melaju dari arah barat. Sementara dari arah berlawanan, Burhanuddin melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak motor yang ditumpangi Zulhadi hingga pengendara terlempar hingga 5 meter. Korban tewas bernama Baik Mariani, Azlin, dan Burhanuddin, sementara Lalu Zulhadi kritis. Ironisnya, Baik Mariani, salah satu korban tewas, juga sedang hamil besar dengan usia kandungan 8 bulan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena minimnya penerangan jalan dan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Kakak lantas yang semalam dapat informasi dari anggota bahwa yang terlibat ini adalah SPM Honda Beat dan SPM Suzuki Satria FU yang mengakibatkan korban 3 meninggal dunia dan 1 masih mengalami luka-luka dirawat di RSUD. Menurut hasil dari pemeriksaan TKP sementara, ini bukan adu jangkrik melainkan tabrak samping. Di lokasi memang tidak ada lampu penerangan? Tidak ada lampu penerangan. Kecelakaan yang menimbulkan 3 korban jiwa masih diusut kepolisian Resort Lombok Timur untuk memastikan penyebabnya. Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Mataram Rabu pagi. Unjuk rasa untuk memprotes vonis bersalah yang dijatuhkan kepada Kades Langko bernama Mawardi atas dugaan menggelar kampanye. Masa meminta majelis hakim mempertimbangkan secara objektif keputusan tersebut sesuai realitas dengan mendengarkan saksi yang meringankan. Kampanye itu harus ada izin segala macam. Ketika itu dilakukan dilakukan tengah masyarakat, maka dibubarkan kampanyenya. Tapi ketika dilakukan di dunia maya, itu tidak ada yang mengatur. Mestinya juga dibubarkan, itu ditegur. Dan itu tidak dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga Bawaslu maupun Gakumdu belum memahami secara utuh pelaksanaan daripada Undang-Undang Pemilu. Terlebih majelis juga tidak bisa menggali lebih dalam bagaimana namanya sebuah keputusan, jabatan, itu tidak ada yang melekat. Keterangan ahli dari jaksa saja, keterangan ahli dari kami, dan keterangan saksi-saksi dari kami tidak begitu dipertimbangkan. Sehingga keadilan sepenuhnya sana. Jadi kecewa Pak dengan putusan hari ini? Saya kecewa, karena seharusnya saya dibebas. Upaya selanjutnya? Masih pikir-pikir. Mawardi dilaporkan Bawaslu Lombok Barat karena diduga berkampanye untuk memenangkan istrinya melalui sejumlah aplikasi media sosial. Setelah melalui sidang, majelis hakim menyatakan Mawardi bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Satgas Gabungan Pengawas Pemilu bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Barat menggencarkan pencopotan alat peraga kampanye yang melanggar. Pencopotan dilakukan di sejumlah jalan protokol, mulai Jalan Labu Api hingga Bundaran Gerung yang ramai dengan baliho dan poster caleg dan partai politik. Petugas juga menyasar tempat ibadah, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, pasar hingga pepohonan. Penertiban untuk menegakkan aturan daerah sepekan menjelang pemilihan. Petugas mengingatkan caleg dan partai politik untuk segera menurunkan alat kampanye mereka hingga batas waktu tanggal 10 Februari. Berdasarkan atas Perbub nomor 63 itu tentang reklame. Jadi segala sesuatu pemasangan reklame yang berkaitan dengan pemasangannya di tempat yang salah, contohnya pemasangan di tempat kayu, selain di kayu itu ada juga di tiang listrik, itu harus kita tertibkan. Pencopotan alat peraga kampanye untuk menjawab keluhan masyarakat yang menginginkan penegakan aturan demi terciptanya pemilu damai. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan pemuda pecinta alam menggelar pencopotan alat peraga kampanye yang terpasang di pepohonan di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dengan berbekal palu dan cukit, para pemuda mencabut APK yang terpasang sekaligus paku yang tertancap di pohon perindang jalan di Taman Kota. Hal itu untuk menyelamatkan pertumbuhan pohon serta menjaga alam sekitar. Gerakan itu juga sebagai sikap protes terhadap para caleg dan parpol serta sekaligus membantu tugas Badan Pengawas Pemilu. Pemasangan APK di pohon akan merusak pohon dan merusak keindahan kota. Jadi di area ini sesuai tuntutan kami termasuk ke banyaknya APK yang terpasang di jalur kota ini. Nah, yang kami tuntut di sini adalah pemasangan paku tersebut di daerah. Nah, hari ini kami turun untuk melakukan sweeping untuk membersihkan, lebih tepatnya clean up untuk paku-paku yang terpasang di pohon-pohon tersebut. Merespon hal itu, Bawaslu sebenarnya telah meminta Pemda menertibkan APK namun belum terrealisasi. Ini kalau saya melihatnya ini bagian dari protes terhadap aturan yang dilanggar. Kalau saya sih ngelihatnya memang protes itu sudah kita tindaklanjuti dengan surat ke Pemda terkait tentang lingkungan ini. Nah, memang satu sisi memang APK yang di pohon itu memang dilarang. Nah sudah, tetapi secara kewajiban, secara aturan kita nggak bisa kemudian eksekusi APK ini dari Bawaslu karena bukan terminal di situ, tapi memang harus ada perpaduan antara Bawaslu dengan pemerintah daerah untuk eksekusi. Seluruh APK dan paku yang dikumpulkan kemudian diserahkan ke Bawaslu daerah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.